Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk mencari dan menyelamatkan umat-Mu yang tersesat dan hilang. Kami mohon, bukalah hati kami untuk dengan gembira menerima kehadirannya yang membawa anugerah keselamatan dan kehidupan bagi kami. Demi Yesus Kristus putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Tuhan laksana sebutir debu di atas neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi. Demikianlah seluruh jagat di hadapan-Mu. Tetapi justru karena Engkau berkuasa atas segala sesuatu, maka semua orang Kau kasihani, dan dosa manusia tidak Kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Sebab Engkau mengasihi segala yang ada, dan tidak benci kepada barang apapun yang telah Kau buat. Sebab andai kata sesuatu Kau benci, niscaya tidak Kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak Kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak Kau panggil? Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab semua itu milik-Mu, ya penguasa penyayang hidup. Roh-Mu yang baka ada di dalam segala sesuatu. Dari sebab itu, orang-orang yang jatuh Kau hukum berdikit-dikit. Mereka Kau tegur dengan mengingatkan dalam hal mana mereka sudah berdosa, supaya setelah menjauhi kejahatan itu, mereka percaya kepada Dikau ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.
dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berbangkitlah untuk Allah, Raja semesta. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berbangkitlah untuk Allah, Raja semesta. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Dan dengan demikian, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Sesuai dengan kasih karunia Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini Bapak Ibu dan para saudara, kita berjumpa dengan seorang tokoh yang bernama Sakeus. Nama Sakeus itu berasal dari kata sakai, yang artinya murni atau bersih, atau juga dapat berarti benar dan tidak bersalah. Sakai, murni, bersih, benar, tidak bersalah. Ternyata nama yang dimiliki Sakeus ini bertolak belakang dengan hidupnya. Namanya bagus, bersih, tidak bersalah, tetapi perilakunya, dia adalah seorang pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai. Kaya raya pasti. Penarik pajak, orang pegawai pajak, kepala pegawai pajak pasti kaya. Dia pasti punya banyak anak buah yang nagih pajak, semacam debt collector. Dengan berbagai macam cara dia memanipulasi, menakut-nakuti, memeras, melakukan kekerasan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang. Pasti Sakeus tidak disukai oleh warga masyarakat. Apalagi dia sebagai orang Yahudi asli, dia mengabdi kepentingan penjajah bangsa Romawi yang kafir, yang menjajah bangsa Yahudi. Maka Sakeus dipandang manusia berdosa, pengkhianat bangsa dan agama. Namun sebagai kepala pemungut cukai, Sakeus memiliki kerinduan yang mendalam untuk melihat Tuhan Yesus, hanya melihat. Dalam Injil tadi tidak dijelaskan mengapa dia ingin melihat Tuhan Yesus, tidak dijelaskan. Mungkin karena Tuhan Yesus sudah dikenal sebagai sahabat para pendosa. Semua orang tidak suka pada pemungut cukai, tetapi ternyata Tuhan Yesus menjadi sahabat, datang ke rumah pemungut cukai, makan bersama dengan para pendosa. Mungkin karena itu, kerinduan yang mendalam ini Bapak Ibu dan para saudara, tidak hanya tinggal keinginan angan-angan, tetapi melahirkan sebuah tindakan yang konkret. Ada beberapa hal mendasar yang kita bisa petik dari perjalanan Sakeus. Yang pertama, kerinduan itu membuat dia berjalan duluan dan naik ke atas pohon. Naik ke atas pohon, di satu sisi memang dia melakukan, dia memang naik ke atas pohon.
Tetapi di sisi lain, naik ke atas pohon ini sebuah tindakan simbolik. Dia menundukkan, dia menaklukkan, dia mengatasi hambatan yang ada dalam dirinya sendiri dan yang ada dalam diri orang lain. Badannya pendek, orang banyak, maka dia tidak mungkin melihat Yesus. Maka dia duluan lari naik ke atas pohon. Dia menundukkan, dia menaklukkan, dia mengatasi hambatan. Motivasi yang demikian kuat para saudara, yang lahir dari kerinduan, melahirkan usaha yang keras mengatasi hambatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerinduan yang mendalam, motivasi yang kuat, dan usaha yang keras untuk berjumpa dengan Yesus, akhirnya berbuah, bahkan lebih dari yang diharapkan, dari yang diinginkan. Sakeus hanya ingin melihat Yesus itu seperti apa. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada Sakeus, Sakeus, segeralah turun, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata-kata Tuhan Yesus ini, Bapak, Ibu, dan para saudara, jelas menunjukkan keinginan Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada kerinduan Sakeus. Keinginan Allah untuk menjumpai manusia jauh lebih besar daripada kerinduan manusia untuk berjumpa dengan Allah. Sakeus hanya ingin lihat, tapi Tuhan Yesus ingin menumpang di rumahnya. Dan inilah yang juga kita alami. Kerinduan saya dan Bapak Ibu untuk berjumpa dengan Allah jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerinduan Allah untuk menjumpai Bapak Ibu. Yang ketiga, mendengar kata-kata Tuhan Yesus itu, Sakeus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Sakeus bersukacita karena Tuhan Yesus menumpang di rumahnya. Namun tidak semua orang dapat mengalami sukacita ini. Yang lain justru bersungut-sungut. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Dan ini memang benar sering terjadi saya dan Bapak Ibu. Kita semua ada teman, saudara, kerabat yang bersukacita, tidak mudah kita ikut bersukacita. Kita tidak mudah ikut bersukacita. Seringkali kita justru membicarakannya. Kita justru menggerutu, tidak ikut bersukacita. Mengapa? Iri hati. Membuat orang lain senang, maka kita seringkali tidak mudah untuk ikut sukacita. Memang senyum, memang ikut bergembira, memang ikut syukuran, tetapi dalam hati tidak tulus. Itu yang ketiga. Yang keempat, perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuahkan perubahan arah hidup dalam diri Sakeus. Sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sakeus hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli apapun. Dia mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sekalipun dia harus mengkhianati bangsanya sendiri. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, terjadi perubahan arah hidup. Ada dua bentuk. Yang pertama, hidup yang memberi, hidup yang berbagi. Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Arah yang pertama. Yang kedua, tidak merugikan orang lain. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kemudian Tuhan Yesus menegaskan, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menjadi pertanyaan penting bagi saya dan Bapak Ibu. Apa yang disabdakan Tuhan Yesus hari ini? Maknanya, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Apa itu keselamatan? Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan itu? Dari perjuangan Sakeus, para saudara, kita tahu bahwa keselamatan itu adalah sebuah kerinduan manusia. Dan kerinduan itu melahirkan motivasi yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, membuahkan arah hidup yang berubah. Perubahan arah hidup dari Sakeus itu
memberikan yang dimiliki untuk orang miskin, hidup yang berbagi. Separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Separuh harta milik itu para saudara, banyak sekali itu. Jumlahnya sangat besar. Coba bisa dibayangkan, sebagai pemungut cukai, kepala pemungut cukai, berapa tahun dia mengumpulkan itu? Dan berapa banyak itu? Separuh itu, jumlah yang sangat besar. Tetapi ini bukan soal matematis hitungan harta benda. Bagaimana jika tidak punya harta benda? Apakah kemudian tidak perlu untuk itu? Sesuatu yang sekian lama kita kumpulkan, sudah melekat dengan diri sendiri. Bukan hanya harta, bisa harga diri, bisa kemampuan, bisa pengetahuan, bisa waktu dan kesempatan, perhatian, kepedulian. Jangankan separuh, 5% saja. 5% saja dari hidup Bapak Ibu. Mau membagikan untuk orang lain, sungguh sebagai sebuah rahmat yang besar. Tidak usah separuh. 5% saja, 2% saja. Kita hitung saja. Waktu kita, kepedulian kita, dan banyak hal lain. Itu yang pertama. Arah hidup yang kedua yang berubah adalah tidak merugikan orang lain. Jika ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini juga simbolis. Segala sesuatu yang merugikan orang lain akan diberi ganti rugi 4 kali lipat. Itu jika berupa benda. Banyak hal yang kita lakukan, sekalipun tidak berhubungan dengan benda, merugikan orang lain, menyalahkan orang lain, kata-kata yang menyakiti, kesombongan, kedengkian, membicarakan kejelekan orang, tidak jujur, mengadu domba. Ini semua sebenarnya merugikan orang lain. Kita kembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu, apakah kita berani dengan rendah hati memberi ganti rugi? Artinya memohon ampun dan tidak melakukan lagi. Tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun. Mohon berkat Allah para saudara, agar perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus setiap kali dalam Ekaristi juga membuahkan perubahan arah hidup. Sehingga Tuhan Yesus juga bersabda pada keluarga kita, hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.